warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Allah taqabbal salatu wa ila rabbi salatina wa sallallahu Muhammad bin Ali bin Abi Thalib wa Fatimah az-Zahra wal Hasan wa Husain wa sayyidina ashabi sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ila jami'i masyayikh wa mu'allimina wa jadidina wa jadatin wa sallallahu alaihi sayyidina Imam Muhajir Ahmad bin Sa'id bin Ustad al-Azam al-Qadim Muqaddam Muhammad bin Ali bin Ali bin Muslim wa Fahim ثم إلى روح حبيبه ثم إلى روح حبيبه وفضل الحبيب العمل سباق وسلم وكرم ثم إلى روح الحبيب الحبيب عمر محمد إلى الحبيب وكل شكرا وسلم وكرم ثم إلى الحبيب وكل جمال وكل شكر وسلم وكرم ثم إلى الحبيب وكل الذي من أجل شكر وسلم وكرم ثم إلى الحبيب شهاب الدين أحمد وإلى روح الشيخ أبو بكر بن سليم وأخيه أبي بن سليم وسلم وكرم ثم إلى روح الحبيب عبد الله بن حمد وسلم وكرم ثم إلى روح الحبيب محمد بن زين الحاج وسلم وكرم ثم إلى روح مشايخنا وعلمنا وأساتذتنا 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 إلى روح شيخنا الشيخ محمد أرشاد وجري وشيخ محمد ثاني وشيخ محمد زين بن عبد الله وإلى روح وإلى روح والدينا ووالدكم وأمتنا المسلمين أجمعين أن الله تغشوا برحمه والمغفرة ويسكنهم الجنة برحمته وأن الله يفتح علينا فتح العارفين ويختم لنا لكم بسنة في خير ونور عافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد زين الوجود صاحب المقام المحمود ومعدن الكرام والجود وعلى آله وصحبه وفرج كروب أمته يا بر يا ودود. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat, taufik, hidayah serta inayah dan dipanjangkan umur kita, disehatkan badan kita sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan dengan berkat perkumpulan kita ini Allah Subhanahu wa taala selalu memuliakan kita di dunia maupun di akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa guru-guru kita, dosa seluruh keluarga kita dan dosa jiran-jiran kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan seluruh hajat-hajat kita, hajat kedua orang tua kita, hajat guru-guru kita, hajat seluruh keluarga kita dan hajat jiran-jiran kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan yang sakit di antara kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan keafiatan kepada kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita semua dari bala musibah yang akan diturunkan kepada kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran kepada saudara-saudara kita yang terkena bala musibah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menanamkan di dalam hati mereka rasa ridha dengan takdir yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menggantikan harta mereka yang hilang dengan yang lebih baik daripadanya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni daripada saudara-saudara kita yang terkena bala musibah yang meninggal di antara mereka, dan mudah-mudahan mereka semua dimasukkan ke dalam syurga Firdaus bighairi hisab. Amin 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 ya rabbal alamin. Kemudian salawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurahkan keharibaan kita, qudwah kita, idola kita, panutan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para sahabat, kerabat dan para pengikut beliau sampai hari kiamat kelak. Alhamdulillah,
Di pertemuan yang telah lewat kita sudah menyempurnakan atau menyelesaikan daripada muqaddimah atau kata sampaian dari pengarang kitab Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, yang mana di dalamnya mengandung kalimat bismillah. Setelah bismillah beliau memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat serta salam kepada Rasulullah, sahabat dan keluarganya. Dan beliau kemarin juga menjelaskan kepada kita bagaimana pentingnya ilmu dan kemuliaan ilmu. Kemudian beliau berdoa, barang siapa, ujar Sidin, mudah-mudahan siapa yang menuntut akan ilmu tersebut dan mengamalkan apa yang di dalamnya, mudah-mudahan dijadikan ulama yang zahir dan batin, menjadi orang yang alim zahiran wa batinan. Kemudian qala al-musannif rahimahullahu taala, wa nafa'ana bikum fid dharaini amin, ila an qala wa arkanul islam khamsatun, syahadatu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Beliau memulai karangan beliau atau memulai kitab beliau dengan mengucapkan rukun Islam yang pertama. Rukun Islam, ujar Sidin, ada 5 perkara. Ini kekanakan jin tahu. Rukun Islam ada 5, kekanakan TK tahu. Cuma yang jadi masalah ini, jadi penyakit kita ini, kita lihat di YouTube. Kita lihat di YouTube atau di video-video, ada anak sudah balik, sudah berakal, ditakuni rukun Islam ada berapa, kada kawan jawab. Ini kekurangan dari mana? Apakah kurang didikan dari orang tuanya atau kurang didikan dari sekolahannya? Karena sekarang, ampun maaf, khususnya kalau pelajaran mengambil yang negeri, lebih dipentingkan negerinya daripada agamanya. Sedangkan agama itu yang paling penting. Khususnya masalah ini. Rukun Islam kada tahu, rugi benar. Umur tuha sudah balik berakal, memberi supan. Kekanakan TK ditakuni rukun Islam berapa? 5, ujarnya tahu, bisanya menjawab. Berarti haratan kanakan TK daripada orang yang sudah balik berakal tadi. Jadi supan kita, perlu kita didik anak-anak kita. Apalagi anak kita sudah mulai remaja, harus kita perkenalkan dengan agama Islam. Apa itu Islam? Dari halus sudah dilajari. Ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Allimu auladakum as-shalah." Lajari anak-anak ikam dengan sembahyang. Ketika apa? Ketika umurnya sampai 7 tahun. Maksud di dalam sembahyang di sini artinya lajari anak kita masalah agama. Kadang mungkin inya bisa sembahyang tanpa belajar kayak apa cara wudu, kayak apa cara sembahyang, apa syarat-syarat wudu, apa yang membatalkan wudu, apa yang membatalkan sembahyang. Jadi alimu auladakum, lajari anak ikam, lajari anak buah pian bis shalah, dengan sembahyang, umur wa huwa sab'u sinin, sedangkan umurnya adalah 7 tahun. Amunnya sudah 7 tahun dilajari, kadahapun dia belajar. Wa muru auladakum, ujar Rasulullah, perintahkan anak kalian umur 10 tahun, wa huwa 10 sinin, perintahkan sembahyang. Amun kada masin apa? Pukul. Tapi memukul yang mendidik, pukulan yang mendidik, bukan pukulan yang menyakiti. Contohnya catuk pakai siwak di mana? Di telapak tangan, atau catuk pakai polpen di telapak tangan atau telapak batisnya. Jangan ditampar kanakan, atau digibit, bihimat mengibit, salah juga. Jadi didikan Rasulullah SAW itu rahmatan lil alamin. Dilajari, dicatuk di telapak tangan. Cuma kekanakan ini pulang dicatuk, kada sakitnya di ulut-ulutnya juga pulang. Kada takutannya di ulut-ulutnya. Nah, jadi salah bersalah kita ini. Kenapa musannif beliau memulai dengan rukun Islam dulu yang pertama? Karena ujar Sidin,
Li'anna madarul Islam alaihima. Kenapa para pengarang kitab, khususnya kitab Risalatul Jami'ah ini, Musannif Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, beliau mengarang dimulai dengan syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Dan sesungguhnya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Kenapa? Karena perputaran hukum Islam dari segi perintah, dari segi larangan dan yang lain sebagainya itu terkandung di dalam kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kenapa? Karena di dalam i'tikad ahli sunnah wal jamaah, para ulama ahli sunnah wal jamaah mereka mengatakan syarat daripada orang tersebut masuk ke dalam agama Islam yaitu adalah mengucapkan dua kalimat syahadat. Mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu syarat. Dengan beberapa catatan. Misal di antara catatannya, orang tersebut inya percaya kepada Allah, inya beriman kepada Rasulullah, cuma inya kada kau mengucapkan, misal bisu, orang tersebut tetap dikatakan muslim. Atau orang itu percaya kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, bahkan membantu dengan agamanya Rasulullah, cuma sidin ini dalam tekanan. Ujar orang ikam bila masuk Islam kubunuh ikam lawan keluarga ikam. Atau bilanya ikam mengucap dua kalimat syahadat, ingat tiga, keluarga ikam tersiksa sampai akhir, disiksa sekampungan misal, maka sidin kada kau mengucap dua kalimat syahadat, maka orang ini tetap dihukumkan orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, cuma sidin kada kau kada sanggup mengucapkan tadi. Berbeda halnya dengan orang yang kawa mengucapkan dua kalimat syahadat. Di dalam Manzumah Zubat disebutkan wa nutqu bisyahadatain i'tubira li sihhatil imani mimman qaddara. Dan mengucapkan dua kalimat syahadat u'tubira, diambil ibarah orang tersebut adalah orang yang memeluk agama Islam. Kenapa? Li sihhatil iman, untuk menyatakan keimanannya kepada Allah. Mimman qaddara, bagi orang yang mampu mengucapkan dua kalimat syahadat tadi. Makanya sekarang ulama ada perbedaan pendapat tentang paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Thalib. Abu Thalib, yang mana Abu Thalib ini beliau adalah yang mendidik Rasulullah, yang menggaduh Rasulullah saat setelah Kai Sidin wafat. 2 tahun Sayyidina Abdul Muttalib, Kai Sidin Abdul Muttalib, yang mana Abdul Muttalib ini nama Sidin aslinya yaitu adalah Syaibatul Hamd. Syaibatul Hamd. Kenapa dinamakan dipanggil Abdul Muttalib? Karena waktu itu Syaibatul Hamd ini beliau dilahirkan di Madinah. Kakek Rasulullah bernama Abdul Muttalib dilahirkan di Madinah. Dan paman Sidin, si Muttalib paman Sidin di Mekah. Abah Sidin meninggal, Abdul Muttalib bin Hashim. Abah Sidin Hashim meninggal, maka paman Sidin mengambil Abdul Muttalib ini ke kota Madinah sana. Diambil ke kota Madinah dan dibawa sampai di kota Mekah. Karena perjalanan penuh debu dan yang lain sebagainya, Muhasidin hibak lawan debu. Maka orang-orang Mekah bertanya, siapa itu? Abdul Muttalib, hambanya Muttalib. Belum mengakui lagi kemanakan, hamba Muttalib. Nah, setelah terbiasa orang memanggil Abdul Muttalib, Sidin mandi, Sidin bebersih-bersih, dan ternyata orangnya bungas, gagah. Cuma karena kebiasaan orang memanggil sudah Abdul Muttalib, berikit sudah dari awal, dari itu dipanggil Abdul Muttalib. Adapun nama asli Sidin adalah Syaibatul Hamd. Jadi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib atau Syaibatul Hamd.
Itu sebagian daripada sirah daripada keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah kakek Sidin merawat Rasulullah, setelah kakek beliau merawat Rasulullah selama 2 tahun, maka paman Sidin yang bernama Abdul Muttalib, paman Sidin yang bernama Abi Thalib, paman Sidin yang bernama Abi Thalib, ding sanak Abah Sidin. Abi Thalib bin Abdul Muttalib, abahnya daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah, si Abi Thalib ini beliau mempunyai banyak anak, sing banyakan anak Sidin, dan kehidupan Sidin bahasa kita tuh pas-pasan. Nah, jadi Sayyidina pamannya Rasulullah Abi Thalib ini berbeda para ulama. Kenapa? Karena ujar para ulama, ada yang mengatakan bahwasanya Abi Thalib di dalam neraka. Kenapa? Karena beliau menemui kerasulan Rasulullah, menemui kenabian dan kerasulan Rasulullah, cuma kadang mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jadi ada yang mengatakan Abu Thalib di dalam neraka. Ujar ulama yang sebagian lagi, kada, Abu Thalib pamannya Rasulullah di dalam surga. Bahkan sebagian ulama ada yang mengarang kitab yang berjudul Asnal Matalib fi Najati Abi Thalib. Asnal Matalib, pujian-pujian matalib yang pujian-pujian kepada Abi Thalib fi Najati Abi Thalib, pada selamatnya Abu Thalib. Artinya beliau dimasukkan ke dalam surga. Kenapa? Karena Abu Thalib, beliau ini beriman kepada Rasulullah dengan hatinya, bahkan membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam dakwahnya. Ketika Rasulullah dizalimi, ketika Rasulullah disakiti, ketika Rasulullah dicaci, dimaki dan dihinakan, yang melindungi Sidin siapa? Paman Sidin Abu Thalib. Bahkan yang membantu dengan hartanya, dengan kedudukannya, karena Abu Thalib dipandang sebagai pemuka kaum Quraisy ketika itu. Bahkan ketika itu Abu Jahal dan kaum-kaum Quraisy lainnya yang kada beriman lawan Rasulullah mendatangi Abu Thalib. Wahai Abu Thalib, ujar bahan pemimpin kaum kafir Quraisy, coba pangtangati kemanakan nikam tuh. Jangan menghina-hina Tuhan kami lagi, jangan menyambat-nyambat Tuhan kami. Kada usah lagi nya berdakwah dalam agamanya, kada usah membawai agamanya. Kenapa? Apapun upahnya, kisahnya. Bilanya hendak binian bungas kami bari, kami cariakan binian nang paling bungas di kota Mekah ini, kami kawinakan lawan kemanakan nikam tuh. Bilanya hendak harta, kami rela berkumpulan berapapun harta. Yang pentingnya jangan berdakwah Islam lagi. Hendak ini itu dan yang lain sebagainya. Bilanya kada, hanya diancam. Bilanya kada, kami akan ini. Maka Abu Thalib Sidin kada hakun langsung menjawab. Kada hakun langsung menghukumkan. Oke, kena ku tangati. Oke, kena ku tangati kemanakan ku kada. Tetapi Abu Thalib Sidin musyawarah lawan Rasulullah. Dipanggil Rasulullah, wahai Rasulullah, kiapa ini? Kiapa ini? Ujar Abu Thalib. Tadi datang kepadaku ada orang. Tadi ujar Abu Thalib, pemuka kaum Quraisy
Mereka datang kepadaku dan menangati supaya kamu jangan berdakwah dalam agama Islam lagi, jangan membawai orang masuk Islam ke dalam agama kamu. Kiapa aku gawe ini? Apakah aku mempat ibuhannya atau kada? Atau kiapa pendapat kamu? Ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai paman, seandainya matahari diandak di tangan kanan ulun dan bulan diandak di tangan kiri ulun, ulun kada hendak meninggalkan dakwah Islam ini, karena ini perintah Allah. Maka ujar Abu Thalib, laksanakan apa yang ikam pegangi. Tarusakan, aku akan melindungi kamu. Kira-kira amunnya kada beriman lawan Rasulullah adalah gitu. Aku mendukung kamu, aku melindungi kamu. Maka ujar sebagian para ulama, Abu Thalib ini beliau beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, dan termasuk daripada orang yang masuk surga. Jadi ini ada perbedaan pendapat para ulama. Karena apa? Karena sebagian etikat ahli sunnah tadi mengatakan bahwasanya syarat masuk Islam yaitu adalah mengucap dua kalimat syahadat. Tapi di dalam pendapat ini berbeda para ulama. Dan yang berbeda ini juga ulama ahli sunnah wal jamaah. Ada yang mengatakan Abu Thalib di dalam neraka karena kada mengucapkan dua kalimat syahadat. Ada yang mengatakan Abu Thalib termasuk daripada orang yang selamat. Kenapa? Karena beliau adalah orang yang beriman kepada Rasulullah, beriman kepada Allah Ta'ala, membantu agamanya Rasulullah. Cuma sidin kada kawa mengucapkan dua kalimat syahadat. Kenapa? Amunnya sidin mengucapkan dua kalimat syahadat, maka kada ada lagi yang kawa membentengi Rasulullah. Maka kedudukan sidin kemungkinan dicabut oleh orang-orang Quraisy. Orang-orang kafir Quraisy, ini lain termasuk pemuka kita lagi, kada dihormati lagi. Maka dengan gampang orang akan mengganggu Rasulullah, menyakiti Rasulullah. Makanya setelah wafatnya Abu Thalib, di tahun wafatnya Abu Thalib dan wafatnya Sayyidah, itu dinamakan Amul Hazan, tahun kesedihan. Kenapa? Karena dua orang yang sangat membantu dalam dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahun itu meninggal. Jadi sebagian ulama ada yang mengatakan gitu, bahwasanya Sidin Abu Thalib ini sidin kada kawa mengucapkan dua kalimat syahadat. Kalau sidin mengucapkan dua kalimat syahadat, maka akan gampang kaum musyrikin menyakiti Rasulullah. Cuma demi supaya ada yang membentengi Rasulullah, ada yang menangati gangguan-gangguan kepada Rasulullah, maka sidin kada mengucapkan itu. Itu sebagian pendapat ulama. Walhasil bagi kita, di mana kehendakannya sidin, di mana kehendakan Abu Thalib itu, yang penting dalam bagi kita yaitu adalah bahwasanya sidin adalah orang yang membantu tersebarnya agama Islam, orang yang membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan yang membentengi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gangguan celak-celak sidin. Terserah Allah Ta'ala hendak mandak di mana kah sidin? Hendak dia hendak di surga, hendak dia hendak di neraka. Terserah Allah Ta'ala. Surga neraka ampun Allah Ta'ala. Kita lain panitia surga, lain panitia neraka. Jadi kadang-kadang kita menentukan. Bahkan orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat mungkin aja matinya dalam keadaan kufur wal iyadu billah. Jadi walhasil bagi kita sekarang yaitu adalah mengucapkan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang mana bagian makna la ilaha illallah la ma'budu bihaqqin fil wujudi illallah. Kada ada yang berhak disembah. Artinya asyhadu an la ilaha illallah ujar sidin. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada yang pantas disembah di muka bumi ini illallah kecuali Allah. Dan banyak tafsirnya lagi, pecahan la ilaha illallah ini. Mungkin guru-guru kita sudah banyak yang menjelaskan. Tidak ada yang memberi rezeki kecuali Allah. Tidak ada yang menentukan sesuatu kecuali Allah. Tidak ada yang menciptakan langit, menciptakan bumi, menciptakan isi-isinya kecuali Allah. Dan yang lain sebagainya.
Tidak ada yang memberikan mudarat, tidak ada yang memberikan manfaat kecuali Allah. Jadi seberatan kembali kepada Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan aku bersaksi sebenar-benarnya dengan hatiku dan lidahku, aku bersaksi berkeyakinan bahwasanya Rasulullah Muhammad adalah utusan Allah. Dan kalimat la ilaha illallah ini adalah kalimat yang sangat agung, kalimat yang sangat mulia. Disebutkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis, jaddidu imanakum aksiru min qawli la ilaha illallah. Perbaharuilah iman kalian, ujar Rasulullah. Maka para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kaifa nujaddidu imanana? Bagaimana kami memperbaharui iman kami? Aksiru min qawli la ilaha illallah. Maka Rasulullah menjawab, perbanyak daripada mengucap kalimat la ilaha illallah. Bahkan hadis yang rancak kita dengar, man qala la ilaha illallah fi akhir hayati dakhala jannah. Siapa yang mengucap la ilaha illallah pada akhir hidupnya, maka orang tadi masuk ke dalam surga. Jadi la ilaha illallah ini adalah kunci surga. Diijazahkan oleh guru mulia Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh kepada kita Jarsidin, yang mana Sayyidina Ali bin Abi Thalib dari Rasulullah kalau tidak salah, barang siapa yang membaca la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin berapa kali? 100 kali. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Siapa orang yang membaca la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin 100 kali setiap harinya, maka akan menolak daripada orang tersebut sifat kefakiran. Artinya orang tadi tertegah dari merasa hidupnya fakir, kada harapan menjadi orang yang fakir, orang mengsugih. Nah, jadi bila hendak jadi orang sugih, amalkan tadi la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Faedah pertama, di dunia tercegah dari kefakiran. Yang kedua, faedahnya akan menghilangkan kegundahan di dalam kubur kita. Yang mana nanti di dalam kubur kita kada tahu ya Pak, apakah malaikat menakuni kita dengan lemah lembut atau suaranya nang kayak petir. Apakah di dalam kubur kita nanti menjadi taman-taman surga atau lubang daripada jurangnya api neraka. Nah, dengan kalimat la ilaha illallahul malikul haqqul mubin ini, amalan yang diamalkan setiap hari orang tadi, maka itu akan menenangkan dirinya di dalam kubur. Dan dengan kalimat la ilaha illallah al malikul haqqul mubin ini dapat mengetuk pintu surga. Jadi bila hendak amalkan, biasanya amalan ini dibaca ba'da zuhur. Habib Umar menganjurkan membaca ba'da zuhur. Jadi la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin dibaca 100 kali sehari. Dan masih banyak daripada kemuliaan la ilaha illallah. Ada kisah di dalam kitab Irsyadul Ibad. Di situ diceritakan Imam Syafi'i radhiyallahu anhu wa ardhah. Imam Syafi'i ketika itu beliau tawaf. Lagi tawaf, Imam Syafi'i melihat ada pendeta tawaf juga. Imam Syafi'i, ada pendeta tawaf. Maka ditakoni sidin, wahai pendeta, wahai laki-laki, kenapa pian numpat tawaf juga? Ujar orang tadi, aku sudah masuk Islam, aku hampir jadi pendeta. Apa kisahnya? Kisahnya tuh gini. Kisahnya itu aneh, pokoknya aneh. Jadi ujar orang tadi, yang mantan pendeta tadi, waktu itu aku sedang naik kapal, hendak bepergian. Karena orang bahari pakai kapal, mengkada pakai onta. Nah, naik kapal. Di tengah laut sekalinya ada ombak singganalan. Ombak singganalan sehingga memecahkan kapal tadi. Kapal tadi pecah dan terombang-ambing
Maka ujar pendeta tadi, aku berpingkut di puing-puingnya. Mau umpati gelombang aja lagi sudah, kada kau apa-apa lagi. Lalu akhirnya sampai di sebuah pulau, yang mana pulau tadi juga sangat menakjubkan. Pulau tadi ajib. Kenapa? Karena di pulau itu banyak tumbuh-tumbuhan yang jarang dilihat. Bahkan ujarnya, buah daripada pohon-pohonan itu rasanya lebih manis daripada madu dan lebih lembut daripada kapas bila dimakan loh. Dan banyunya ujarnya hambar, nyaman gak sedih minum. Maka orang tadi berpikir, oh selama belum ada pertolongan, maka aku akan memakan dari buah ini dan minum daripada banyu yang ada di sini. Selama sampai ada pertolongan kena ujarnya. Lalu di malam hari, sampai malam hari masih belum ada pertolongan. Maka ujar orang tadi, aku naik ke atas pohon. Kenapa? Karena apabila guring di bawah daripada binatang buas, maka naik ke atas pohon dan guring di cabang-cabang pohon tuh, guring di situ. Pas pertengahan malam ujarnya, tiba-tiba aku mendengar kalimat la ilaha illallah al-ghafurur rahim Muhammadur Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Keingat kalimatnya tadi, pokoknya mengucapkan la ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah. Ada kalimat tadi. Maka aku menoleh ke asal suara tadi ujarnya. Dilihatnya di asal suara, ternyata asal suara tadi datang dari sebelah laut. Datang dari laut. Maka dilihatnya, tiba-tiba ada yang keluar dari laut tadi. Kepalanya kayak kepala burung onta. Jadi makhluk yang keluar tadi berisi kepalanya kayak burung onta, cuma muhanya muha manusia. Dan batisnya kayak batis onta, 4 buting. Dan berisi ekor kayak ekor iwak. Ini kan kada pernah, ini kada terbayang di wadah kita. Cuma ujar Imam Ghazali radhiyallahu anhu arda, makhluk yang ada di dalam laut itu sama seperti ada yang ada di luar laut, bahkan lebih. Makhluk yang ada di dalam laut lebih daripada makhluk yang ada di luar laut dan memiliki kesamaan. Jadi ini sesuatu yang ajib, yang aneh, mengherankan bagi kita. Ada binatang kepalanya kayak kepala burung onta, muhanya muha manusia, awaknya awak kijang, dan bebuntut kayak buntut iwak. Melihat yang kayak itu, yang aneh kayak itu, maka orang tadi turun dari pohon langsung bukanya. Pas hendak buka, ujar binatang tadi bersuara pulang, "Rif, stop." Maka stop orang tadi. Kada wani jawab terus. Kalau disasahinya, "Stop," jarinya, "Stop." Apa agama ikam? Binatang ini bertakun, "Apa agama ikam?" Ujarnya, "Aku Nasrani." Kenapa ikam kada beriman lawan Muhammad? Ikam tahulah, apabila ikam harus buka tadi, maka ikam akan masuk ke dalam kampung jin, yang mana kampung jin tadi adalah kampung jin yang muslim, yang mana kada selamat orang masuk situ kecuali Islam. Bagi apa ujarnya caranya aku masuk Islam? Ucapakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Makanya mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setelah itu ujar binatang tadi, ujar makhluk tadi, ikam hendak berdiam di sini aja kah? Atau hendak bulik ke rumah ikam?
Nyatai jarinya balik ke rumah, hendak selamat. Bila ikam hendak balik, hadangi ujarinya sampai ada kapal yang membantu ikam. Jangan jauh kemana-mana, di sini aja hadangi. Maka binatang tadi berbulik pulang ke dalam laut. Berbulik ke dalam laut. Setelah binatang tadi masuk ke dalam laut, tiba-tiba ada kapal yang lewat. Maka aku memberikan isyarat kepada kapal tersebut, ujar mantan pendeta ini. Diberikan isyarat, maka kapal tadi menolong. Ternyata di dalam kapal itu ada 12 orang yang Nasrani. Dan kuceritakan kejadian tadi, maka semuanya memeluk agama Islam. Semuanya beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah. Itu daripada cerita tentang 2 kalimat syahadat. Dan ini bukan hal yang mustahil. Bukan hal yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah taala apabila hendak memberikan hidayah kepada hambanya, apapun caranya, bagaimanapun walaupun dengan hal yang kadang masuk akal bagi kita, maka akan tetap dilakukan oleh Allah taala. Karena Allah taala, kita kembali tadi kepada kalimat la ilaha illallah tadi. La ilaha, tidak ada yang memberikan, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Tidak ada yang menentukan sesuatu kecuali Allah. Tidak ada yang berhak memberikan rezeki kecuali Allah dan yang lain sebagainya. Jadi kembali kepada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan masih banyak lagi cerita-cerita tentang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ini. Di antaranya diceritakan dari Abi Yazid Al-Qurtubi. Abi Yazid Al-Qurtubi beliau mengatakan, aku mendengar sebuah athar. Athar itu khabar, cuma kada tentu apakah itu hadis atau perkataan sahabat. Pokoknya athar. Aku mendengar dari sebuah athar, barang siapa yang membaca la ilaha illallah 70.000 kali. Ujar kita di sini itu zikir 7 laksa, yalah. Zikir 7 laksa. Nah, barang siapa yang membaca zikir 7 laksa itu, maka akan menjadi fidaan lahu minan nar. Akan menjadi benteng baginya daripada api neraka. Maka ujar Sidin, kau amalkan bagi diriku dan bagi keluargaku. Sidin membaca, kunyatakan di Sidin gak sendiri aku. Karena membaca 70.000 kali, gesen keluarga. Baca 70.000 kali, gesen bini, gesen anak dan yang lain sebagainya. Nah, waktu itu ujar Sidin, ada seorang anak kecil, ada seorang pemuda yang bermalam di rumah aku. Dan pemuda ini terkenal dengan kasyaf. Sewaktu-waktu Allah Ta'ala bukakan bagi pemuda ini kawam melihat surga, kawam melihat neraka. Dan mengetahui siapa-siapa penduduk surga, siapa-siapa penduduk neraka. Nah, setelah, jadi pemuda ini bermalam di rumah Sidin. Maka ketika itu diundang, Sidin lawan pemuda tadi diundang di salah satu rumah sahabat untuk makan. Ketika hendak makanan, sekalinya pemuda tadi dibukakan kasyaf oleh Allah Ta'ala, melihat mamanya di dalam neraka. Langsung pemuda tadi berkuciak, yang mana kira-kira bila orang mendengar pasti tahu kalau pemuda itu dalam masalah. Kenapa? Ujar Abu Yazid, lain Abu Yazid Al-Bustami, lain Abu Yazid Al-Qurtubi. Nah, maka ya am ujarinya, wahai paman, ulun melihat mama ulun di dalam neraka. Oh iya kah, ujar Sidin? Maka Allah Ta'ala memberikan ilham kepadaku, ujar Sidin, untuk membaca zikir 7 laksa tadi. Dan hendak membuktikan langsung, bujur kadang ini. Hendak membuktikan langsung, bujur kadang. Maka kadang-kadang tahu, ujar Sidin, aku membaca zikir 7 laksa tadi. Dan setelah tuntung, aku hadiahkan, ujar Sidin, ya Allah, ulun hadiahkan bacaan zikir ini gesen mamanya pemuda ini. Hanyar Sidin tuntung berdoa, kekanak-kanak pemuda tadi berkata,
Wahai paman, mama ulun sudah selamat dari api neraka. Sudah dipindah oleh Allah Ta'ala ke dalam surga. Cuma sidin kada bepadah, aku yang memberikan fidaan tadi. Nah jadi bagus mengamalkan kalimat la ilaha illallah ini. Anak berapakah seharinya? Lebih banyak lebih bagus. Paling kada amun kawa ya 100 kali tadi sehari mengucap la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin setiap harinya. Bilanya kawa membaca zikir 7 laksa lebih bagus lagi. Fidaan lahu minan nar, sebagai benteng daripada api neraka. Dan mungkin hanya ini saja yang dapat ulun sampaikan. Kalau ada salah dan khilaf, ulun ampun maaf. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan kita semua diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan perbuatan taat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki yang halal lagi berkah dan melimpah kepada kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama orang-orang yang salihin. Kita semua dijadikan hamba-hamba yang salihin, yang istiqamah, yang selalu berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam syurga Firdaus, dan kita semua dimasukkan ke dalam syurganya bighairi hisab. Ala hadiniyah wa ala kulli man nabiyyi salafuna salihun wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma ahli kutri wa zakar. Rabbi wafiqna wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan naima wa khilat ya ulama. Nahdha bil khair wa nakfa kulla syarr, rabbana wasilna kulla syu'un wa karam biridhamikal 'uyun. وقنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت كمن ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى صحبه المصابي القرار. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله نعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.